penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Dok, emang di SPPG nggak ada ahli gizi? Ada. Tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah, ahli gizinya baru lulus. Dan lebih lucu lagi, mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Jadi kenapa Anda lihat itu yang sering kali ditayangkan oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya... Selamat malam. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program kampanye dan program unggulan Presiden Prabowo. Dalam 11 bulan pelaksanaannya, Prabowo mengklaim MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Program ini disebut bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Tapi dalam perjalanannya, MBG justru menjadi sorotan, bukan karena keberhasilannya memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, tapi sedikitnya 6.000 lebih anak mengalami keracunan di waktu yang hampir bersamaan. 16 provinsi setidaknya melaporkan ada anak yang pusing, mual, hingga harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu MBG. Ada apa dengan menu makanan yang diberikan kepada anak-anak ini? Bukankah seharusnya mereka lebih sehat dan kenyang setelah makanan yang katanya bergizi di sekolahnya? Bukan dibawa ke rumah sakit dan harus menghadapi trauma akibat makanan. Inilah Satu Meja The Forum. MBG berlanjut, asal program makan bergizi gratis MBG terus menelan korban. Ribuan siswa keracunan usai mengonsumsi menu MBG yang dibagikan di sekolahan. Badan Gizi Nasional mencatat, per 30 September 2025, sebanyak 6.457 orang keracunan usai menyantap menu MBG. Sementara, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengungkapkan, korban keracunan program MBG sudah mencapai 9.000 anak. Selasa 29 September kemarin, 20 siswa SDN 01 Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur, diduga keracunan makan bergizi gratis. 5 orang diantaranya sempat mendapatkan pengobatan di RSUD Pasar Rebo. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sekitar 20 siswa SD Ungaran 01 mual dan muntah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Presiden Prabowo Subianto menyatakan persoalan keracunan karena MBG menjadi masalah besar. Namun ia berjanji akan diselesaikan dengan baik. Namun, Presiden mewanti-wanti, jangan sampai ada politisasi dalam kasus ini. Ya, ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan kasus keracunan MBG sebagian besar akibat ketidakpatuhan terhadap SOP. Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan, kita tutup sementara. Gelombang kritik disuarakan, mendesak agar program unggulan Presiden Prabowo ini dihentikan demi keselamatan para siswa. Namun, ahli gizi masyarakat, Tan Sotien mendorong agar dapur MBG yang sudah bagus untuk tetap dilanjutkan dengan menerapkan monitoring dan evaluasi.
Dapur-dapur yang memang sudah bermasalah, ayo kita berhentiin dulu deh. Yang udah bagus, yuk kita teruskan dengan menambahkan efek supervisi dan monitoring serta evaluasi. Anggota Komisi 9 DPR, fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago menegaskan, perlu orang-orang yang tepat untuk mengurus MBG agar berjalan optimal serta terhindar dari masalah, termasuk keracunan masal siswa. Ya harus ada Tak serampangan sehingga menelan korban. Program ini harus dievaluasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan agar berjalan sesuai harapan dan tak lagi menelan korban. MBG berlanjut, asal titik-titik adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Irma Suryani Caniago. Malam, Mbak Irma. malam. Assalamualaikum Komisi 9 dari Partai Nasdem. Kemudian ada Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik. Malam, Mas Yanuar. Dan ada Gun-Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN. Malam, Mas Gun-Gun. Malam. Melalui sambungan Zoom yang sedang berada di Boston ada Mbak Diah Saminarsih, CEO dari CISDI, Center for Indonesian Strategic Development Initiative, yang bergabung Zoom dari Boston. Malam, Mbak Diah. Malam, Mas Budiman. Kami juga sudah mengundang Kepala BGN Dandan Hidayana dan wakilnya Nani Esdeang, juga dari Kantor Staf Presiden dan Badan Komunikasi Pemerintah, tapi mereka belum bisa bergabung dalam dialog malam ini. Oke, saya mulai dari Mbak Irma yang baru selesai rapat dengan BGN, BP POM dan Kemkes. Bisa di-spill sedikit apa yang dihasilkan dari rapat tadi, Mbak Irma? Iya, kami dari Komisi 9 memang memanggil Badan Gizi Nasional, kemudian juga memanggil Kementerian Kesehatan, BP POM dan BKKBN. Kenapa kami panggil 3 institusi ini? Karena menurut kami BGN itu nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa kerja sendiri, ya. Sehingga semua pekerjaan yang ada di program makan bergizi gratis ini memang harus dikerjakan bersama terkait dengan stakeholder yang memang harus ada di sana. Contoh, BP POM bisa mengawasi pangan aman. Jadi semua pangan aman, terkait dengan pangan aman, entah itu dia gudang untuk naruh pangan yang kering, pangan makanan yang basah, chiller ya, di chillernya itu harus ada. Kemudian kalau Kementerian Kesehatan dia harus mengawasi yang namanya sanitasi dan dapur higienis, juga terkait dengan gizi. Itu tupoksinya dari Kementerian Kesehatan. Nah, sementara BKKBN kami minta untuk ikut bersama-sama dengan BGN untuk bisa mendistribusikan dan mengawasi SPPG spesial untuk yang 3B, Bumil, anak-anak PAUD ya, dengan anak-anak balita. Nah itu, jadi 3 institusi ini harus ada di program makan bergizi. Dan harus juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BGN. Nah saya bilang, jangan cuma dikasih pekerjaan, tapi anggarannya pun harus disiapkan untuk 3 institusi ini, gitu, agar mereka bisa mendukung kerja-kerja BGN untuk bisa mengoptimalkan dapur-dapur atau SPPG ya, yang ada di seluruh Indonesia. Kami menyarankan kepada BGN untuk tidak perlu mengeluarkan sertifikasi, tapi harus setiap dapur yang di-approve itu harus ada izin, harus ada approval dari Kementerian Kesehatan dan BP POM. Sehingga memang dapur ini bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Itu yang kita minta kepada BGN. Nah, kemudian SDM yang ada di SPPG itu ada 3 orang, Mas. Ada ahli gizi, ada yang pegang keuangan, kemudian satu lagi harusnya ada controller. Nah, kalau 3 SDM ini ada di SPPG dan betul-betul orang yang memang memahami tupoksinya, punya keahlian yang betul-betul diperuntukkan untuk itu,
maka saya kira nggak akan ada Terjadi seperti sekarang, ya? makanan yang bisa keluar dari SPPG dalam kondisi basi. Nggak akan ada makanan yang keluar dari SPPG dalam kondisi misalnya yang berbahaya itu tadi, yang terkontaminasi dan lain sebagainya. Seandainya itu bisa diberesin dengan BGN, saya kira MBG ini nggak ada masalah untuk lanjut. Nggak ada masalah ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Diah. Mbak Diah, apa yang Mbak Diah baca ya setelah terjadi keracunan massal gitu dalam kasus MBG, kemudian para ibu juga kemudian berteriak-teriak untuk menolak agar MBG minimal dihentikan terlebih dahulu. Apa yang Mbak Diah baca? Iya, saya membaca dari situasi itu tuh memang ada suara penerima, ada insight, ada pandangan yang selama ini tidak tertangkap dan atau dilupakan. Jadi sekarang pada saat ada kasus-kasus keracunan dan itu memberi dampak yang negatif kepada putra-putri masing-masing, tentu orang tua mana yang tidak akan khawatir dan kemudian menyuarakan protes. Sebenarnya ini bisa dicegah apabila dari awal dan ini sudah ditulis di rekomendasi kebijakan CISDI sejak bulan Februari tahun ini, itu membuka konsultasi publik, di mana mendengar berbagai stakeholders. Salah satunya dan yang paling penting adalah perwakilan dari orang tua dan kemudian perwakilan ada psikolog tumbuh kembang yang memang mempunyai keahlian untuk ini, karena program MBG ini lebih daripada sekedar apakah kita punya data, apakah kita punya prioritas lokasi, tapi apakah kemudian juga ini cocok atau tidak. Bukan cocok hanya selera, tapi apakah ini bisa diterima oleh publik. Nah, menerima publik untuk bisa sampai menerima itu harus didengar, ditanya apa yang menjadi kekhawatiran, kegelisahan, apa yang menjadi keinginan harus didengarkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam situasi seperti ini, sekarang sudah terjadi tadi ya, sebelumnya saya melihat video yang diputarkan tadi seorang ibu yang begitu keras menolak, maka moratorium atau penghentian sementara itu menjadi logis karena itu diharapkan juga selain punya kesempatan jadinya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang mendesak. Oke, baik juga Mbak punya Diah. kesempatan untuk moratorium kita bahas setelah ini ya. Saya pindah ke Mas Januar dulu. Mas Januar, kalau lihat jumpa pers dari pidato Presiden mengatakan secara statistik itu hanya 0,00017% lah. Artinya itu kecil lah dibandingkan dengan lain. Bagaimana Anda membaca makna angka itu sendiri sebetulnya? Saya kira kok tidak tepat dan tidak layak ya. Ini kan soal nyawa dan soal kesehatan. Kemudian direduksi menjadi sebuah angka gitu Mas ya. Kalau saya sendiri melihat sebenarnya dari kerangka kebijakan BGN ini maksud saya makan bergizi gratis MBG ini itu sifatnya lebih top down. Artinya keputusan politik itu mendahului analisis teknokratiknya. Jadi misalnya analisis kebijakannya belum dibuat, kita tidak punya model untuk uji coba gitu kan, tapi langsung di roll out secara nasional. Lalu ketika di roll out secara nasional, muncullah masalah. Lalu ketika masalah muncul, kemudian untuk melihat masalah itu secara proporsional, dipakailah angka. Menurut saya ini tidak tepat. Mestinya kita itu punya mekanisme seperti atau semacam policy sandbox gitu Mas ya. Jadi ada kebijakan atau ada inisiatif, itu memang mesti dirancang namanya sandbox, kotak pasir gitu kan, orang membuat rumah-rumahan, oh jelek diganti lagi gitu kan, nggak apa-apa. Kebijakan seperti itu. Pilot project coba di pilot project secara terbatas tapi dengan cakupan sebaran, misalnya Jawa, luar Jawa, rural, urban kayak gitu kan, sehingga ketemu gambaran itu. Setelah itu baru roll out bertahap. Mestinya untuk program prioritas sepenting MBG ini, mestinya tahapan itu dilakukan. Yang sekarang kan tidak. Jadinya seperti terkesan tergesa-gesa kan, karena sudah janji mesti jalan, karena kemudian serba tergesa-gesa tadi,
maka kemudian mekanisme akuntabilitasnya, Ditabrak tata kelolanya, tadi disampaikan oleh Bu Irma tadi, itu saya kira benar itu. Oke. Kemudian itu jadi nomor sekian, yang penting kan harus jalan dulu gitu. Oke. Nah itu menurut saya akar persoalannya. Mas Gun-Gun, kalau dari sisi komunikasi publiknya ya, Iya. kita lihat kan ada penyangkalannya di awal ya. Iya. Mengatakan ya itu karena nggak biasa, dulu saya juga diare, Iya. kira-kira gitu kan. Mungkin makan nggak pakai sendok, kotor Iya. gitu kan. Lalu disimplifikasi dengan kecil lah 0,0017. Gimana Anda lihat pola komunikasi dalam kasus MBG sekarang ini sebetulnya? Ya, menurut saya komunikasi publiknya belum tertata dengan baik ya, dan itu paradoks. Paradoks. Ya, seharusnya komunikasi publik itu kan dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan mendukung apa yang disebut dengan public trust ya. Kalau saya setuju dengan Mas Yanuar tadi soal tahapannya diinformasikan ke publik. Wilayah pilot projectnya di mana, ya kan? Kemudian secara bertahap itu baru kemudian menjadi skala nasional. Sehingga ada basis data, kemudian ada FCR atau Finding Conclusion Recommendation untuk komunikasi publik. Sehingga kemudian pada saat ada persoalan-persoalan yang terjadi di ragam daerah itu termitigasi. Iya. Betul. Kira-kira misalnya untuk tidak menjadi sebuah krisis itu seperti apa? Ini menyangkut juga yang disebut information role ya, atau peran informasi yang harus dimainkan oleh para spokesperson dari pemerintah. Contoh misalnya kasus Bandung Barat ini. Ini kan nyaris tidak muncul resonansi narasi pemerintah menyangkut hal itu kecuali wakil ketua BGN ya, yang kemudian justru juga tidak menyelesaikan persoalan komunikasi publiknya, lebih banyak aspek drama panggung depannya gitu maksud saya. Ya, ini saya bicara soal komunikasi publik itu butuh data yang itu menyuplai kuatnya narasi. Kemudian juga harus koheren antara misalnya spokesperson satu dengan yang lain. Sehingga ini yang disebut butuh komunikasi publik terintegrasi. Apalagi ini menjadi program prioritasnya presiden dan itu pasti menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, lalu bagaimana ke depan